Selamat pagi, Horas. Dua. Pertama-tama, saudara itu bisa mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Kuasa, yang atas perkenannya kita semua dapat bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat, yaitu dalam rangka mengadakan diskusi mengenai ulos ini. Lalu saya juga mengucapkan terima kasih para hadirin yang hadir di sini, baik sebagai penanggap ataupun perasaan mungkin, dan juga termasuk kepada panitia yang sudah bekerja keras mempersiapkan kegiatan ini. Dalam acara-acara apa seperti ini, kita kadang-kadang ada suatu masalah bahasa atau bahasa Indonesia saja. Tapi saya diskusi lagi sama anak-anak di sini, kalau boleh bilang cucu saya dia juga nggak bisa bahasa Batak lagi. Jadi karena memang mereka sudah dilahirkan bahkan di perantauan. Jadi nggak tahu masih di antara kita ini akan ada yang dilahirkan di Wonosobo. Mungkin sudah bisa dihitung dengan jari kan. Jadi itu sebabnya, oleh karena itu saya berbahasa Indonesia aja supaya kita semua mungkin lebih bisa mengikuti. Jadi kita mengadakan acara kegiatan pada hari ini yang juga kebetulan pada hari Sumpah Pemuda, tetapi juga dihubungkan daripada Hari Ulos yang sudah dilaksanakan pada tanggal ada yang tahu kan sini 17 Oktober persis 17 Oktober yang lalu. Nah, ini juga salah satu yang mau kita sampaikan kepada hadirin di sini. 17 Oktober sebagai Hari Ulos itu baru tidak lebih dari semacam kesepakatan. Belum ada suatu pernyataan daripada pemerintah ini memang Hari Ulos, tapi kesepakatan saja. Oleh karena ini, itu saya beritahukan di antara kita di sini bahwa momentum sekarang juga pada diskusi nanti juga dari Batak Center segera akan mengajukan permohonan kepada Presiden Republik Indonesia agar Hari Ulos itu dinyatakan resmi oleh pemerintah. Tidak lagi hanya sekedar kita semua kesepakatan begitu. Biarlah, kita bukan minta hari libur Hari Ulos itu, tetapi ada pernyataan resmi dari pemerintah, bukan karena kita kumpul-kumpul Hari Ulos lah diadakan kegiatan besar-besaran. Kita tahu kan di kawasan Danau Toba kemarin diadakan dalam rangka Hari Ulos itu. Jadi ini nanti dari Batak Center akan membuat surat kepada Presiden untuk mohon agar dinyatakan Hari Ulos itu secara resmi oleh pemerintah sebagai satu Hari Ulos. Ini salah satu yang lagi kita perjuangkan. Bicara mengenai Ulos itu sendiri, ini Batak Center sudah dalam proses juga bagaimana memperjuangkan Ulos ini mendapat pengakuan daripada UNESCO. Banyak langkah-langkah yang kita buat. Memang Ulos sudah dinyatakan sebagai kekayaan budaya tak benda orang-orang Batak oleh pemerintah. Tapi kita tidak cukup dengan hanya pemerintah sekarang. Kita ingin agar UNESCO juga mengakui bahwa Ulos adalah kekayaan budaya Batak tak benda. Ini yang sekarang lagi kita berproses. Nah, disitulah kalau tidak salah tahun 2014 itu ya, yang pengakuan pemerintah 2014. Lalu kita follow up itu dengan Festival Ulos 2019 ya. 2019 Festival Ulos kita adakan di Museum Nasional, dan itu dihadiri ataupun kalau boleh bilang Ketua MPR RI
Bapak Bambang Susatyo waktu itu dibuka festival itu dan dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara dan bahkan Ketua DPRD Sumatera Utara juga hadir dan seluruh tokoh-tokoh di orang Batak maupun tidak orang Batak waktu itu. Jadi begitulah progres daripada perjuangan kita yang dalam hal ini lebih banyak tanpa bermaksud kita ini dari Batak Center mengatakan kita lah yang sangat-sangat berperan, tapi kenyataannya seperti itu. Itulah progresnya. Lalu sebetulnya setelah itu proses daripada keinginan kita untuk pengakuan daripada dunia UNESCO dalam hal ini, kita adakan berbagai diskusi baik yang melalui Zoom terutama dengan pemerintah Sumatera Utara dan Aceh yang memegang Aceh ya. Jadi sudah berproses dan keluarlah surat keputusan ya dari Gubernur Sumatera Utara yang telah menetapkan tim ulos ini. Di antaranya adalah dari pemerintah daerah Sumatera Utara dan dari Batak Center sendiri sudah ada. Nah, sayangnya ini tidak terlalu kelihatan progresnya. Jujur aja saya katakan itu kurang progresnya. Nah, oleh karena itulah kalau kita mengadakan kegiatan pada hari ini, salah satu di antara untuk mengingatkan kembali proses itu. Jangan jadi tenggelam nanti pada sehingga keinginan kita untuk mendapatkan pengakuan itu dari UNESCO walaupun berproses panjang, waktu pada gilirannya kita harapkan betul-betul menjadi suatu kenyataan. Perlu kita ketahui dan di Republik Indonesia ini juga perlu kita ketahui, ulos untuk orang Batak tidak sekedar benda seperti itu tadi, seperti Pak Ketua Dewan Pembina katakan tadi. Ketika pemerintah menginginkan ulos itu bagian daripada tenun, itu betul. Tetapi ulos memiliki makna untuk orang Batak. Saya katakan, ulos untuk orang Batak memiliki sakralitas. Itu bedanya. Orang lain tidak ada, belum tentu ada sakralitas. Kalau nggak salah, tidak ada. Ulus Sumba misalnya atau manapun tidak ada. Tapi untuk orang Batak, sakral itu memiliki sakralitas. Itu bedanya. Oleh karena itu kita tidak bisa menyamakan misalnya ketika ulos ini digabung dengan tenun aja katanya, ya boleh-boleh aja dalam bentuk benda, tapi dalam bentuk makna untuk orang Batak mempunyai arti tersendiri. Saya mau memberikan contoh bagaimana ulos itu memberikan contoh. Misalnya seseorang ingin memberikan ulos kepada seseorang, lalu peneliti itu akan bertanya lebih dulu, untuk apa ulos ini sebenarnya? Mungkin orang itu mengatakan, nah ini guru saya sudah 3 bulan, saya ingin supaya betul-betul 9 bulan dia melahirkan, kan begitu ya. Dipikirkan, dibilang, oh untuk itu ya. Jadi dia ada, jadi di sana itu di kampung aslinya waktu itu mereka berdoa dulu sebelum menenun ulos ini. Begitulah nilai sakralitas daripada ulos ini. Jadi bukan asal untuk siapa ini? Oh, anak saya mau menikah nanti. Oleh karena itu memang ulos ini tidak bisa 1-2 bulan saja, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Dia akan mengatakan tahun depan akan menikah, barulah dipesan di mana banyak di Bona Pasugi banyak penenun itu patonnya. Jadi kita pesan sekarang untuk 1 tahun yang akan dan ditanya dulu semua secara detail. Ini boru yang keberapa ini? Misalnya ditanya dulu. Oh, satu-satunya boru saya. Lain dia cara. Itu terlihat ini Filadius ini ya. Kan mana Filadius? Gak ada. Oh, ini. Ya kan gitu kan ini ya. Itu mereka kalau lebih banyak menjelaskan Pak.
Tapi itu memang semua katanya harus ada maknanya ketika mereka akan mencurah atau menenun daripada itulah bedanya. Sehingga ketika kami ketemu dengan kementerian dari pendidikan dan kebudayaan, ini kita jelaskan, tolong jangan disamakan ulos ini hanya sebagai bahan tenun biasa untuk orang Batak. Oleh karena itu silahkan aja bisa kita perjuangkan bahan tenun ke UNESCO, tetapi ulos secara sendiri perlu juga kita harus perjuangkan karena ini bagian dari kekayaan budaya yang memiliki nilai-nilai berbeda dengan barang tenun biasa. Jadi itulah. Jadi kita di sini terima kasih kalau kita ada pemerhati kembali, ini sangat bagus sekali. Masih cukup diantara kita menjadi dengan tujuan adalah bagaimana untuk tetap menggemakan keinginan kita agar UNESCO dan juga tentu sudah berarti itu memberikan pencerahan kepada keluarga besar orang-orang Batak. Ulos, arti daripada ulos buat kita semua. Jadi itu saya kira beberapa hal yang kita jadi sekali lagi pertemuan ini menjadi satu ajang untuk mereview dari proses daripada perkembangan perjuangan Batak Center dan kita semua agar ulos diakui UNESCO sebagai kayak mungkin nanti diantara kawan-kawan atau akan menjelaskan bagaimana progres daripada perjuangan itu ya. Ada yang mengatakan mudah-mudahan 2027 katanya 3 tahun lagi, tapi kita tetap harus menggelorakan ini untuk kita perjuangkan. Itulah beberapa hal mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat atas kita semuanya atas penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa tetap mendorong kita untuk segera mengingatkan kita, terutama di sini ada panitia-panitia juga yang terlibat dalam perjuangan kepanitiaan ulos ini, agar pada kiranya suatu saat betul-betul ulos ini menjadi suatu kenyataan mendapat pengakuan daripada UNESCO. Sekian, terima kasih. Horas berjuang-juang.